Oke. Ya, mungkin Nia bisa mulai dijelaskan dulu rangkaian apa ini gitu ya. Ya, selamat siang. Sambil duduk Susah ya, aja. nggak bisa Sambil duduk aja. nggak bisa berdiri. Nanti nih. Siang teman-teman. Masih agak keras kali. Oh, kurang keras. Kalau nanti kurang jelas, bilang aja ya. Terdengar nggak suara Nia? Terdengar, Bu. Nah, jadi ini kelihatannya aja pusing karena selang-selangnya banyak. Cuman sebenarnya simpel. Jadi gini. Jadi ini tuh di dalam EDI, ini tuh EDI-nya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak edinya di atas itu ya? Mungkin saya angkat sedikit biar lebih jelas. Ya, mana edinya Nia? Nah, ya ini EDI-nya nih. Dia tuh ada tiga jenis kompartemen. Jadi ada konsentrat, diluat, sama elektroda. Jadi kalau dibayangin tuh di dalam sini ada 5 ruangan nih. Yang tengah ini konsentrat, yang ini diluat, yang paling ujung itu elektroda. Terus, nah jadi ini yang konsentrat kan yang di tengah nih. Ini tuh outputnya nih, outletnya. Masuknya lewat belakang. Susah kayaknya kelihatannya. Sedikit mungkin. Ya, yang mana output? Yang ini, yang inletnya di sini nih, tengah ya. juga. Tengah bawah ya. Tengah bawah masuk, terus dia bakal keluar ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau yang diluat sama elektroda juga mirip-mirip. Jadi kalau misalnya yang elektroda kan, ini outletnya nih, elektroda dari yang samping ini. Nah, dia tuh inletnya masuknya dari bawah ini. Nah, ini inletnya elektroda. Jadi dia masuk ke sini, terus outletnya di sini. Nah, untuk yang diluat juga seperti itu. Jadi ini diluat nih, ini inletnya masuk lewat sini, lalu outletnya dari belakang sini. Kayak gitu. Jelas ya? Jelas nggak alatnya? Modulnya kelihatan jelas? Kalau saya sih kurang jelas Ibu. Cuman kalau yang lain atau mungkin saya doang. Oke. Nggak apa, ini saya pegangin sok. Emang ini butuh pekerjaan 2 orang ini kalau praktikum virtual. Iya, jadi ini outletnya konsentrat. Pokoknya jadi kalau mau dibayangin di dalam sini ada 5 ruangan. Nah, terus ada satu kompartemen konsentrat di tengah-tengah. Tengah konsentrat. Lalu ada 2 kompartemen di luar di sampingnya yang mengapit konsentrat tadi. Lalu ada kompartemen elektroda yang paling ujung. Nah, jadi antara ruangan-ruangan itu ada membrannya, ada membran penukar ion. Jadi antara konsentrat dengan diluat dihalangi oleh membran. Ya, ada diluat dengan elektroda dihalangi lagi membran gitu ya. Jadi ada berapa membran di dalam? Ada 4. Ya, konsentran diluat elektroda, konsentran diluat elektroda, ada 4 membran di dalamnya. Jadi membran itu seperti dinding-dinding yang membatasi ruangan gitu ya Nia ya. Iya, betul, Bu. Lalu di kompartemen diluat ini ada resin penukar ion namanya. Di diluat ya. Di kompartemen diluat ada resin penukar ion untuk membantu kinerjanya gitu. Terus udah kebayang bentukan modul di dalamnya? Karena ini modul tuh di dalamnya ya, ini tuh luarnya di casting pakai resin ya. Jadi udah di blok pakai resin semuanya supaya apa? Supaya nggak ada bocor-bocor air. Jadi di dalamnya itu ada 5 ruangan sebenarnya, tapi nggak bisa kita lihat karena nggak bisa buka resinnya. Kalau untuk ruangannya udah kebayang belum? Ada 5 ruangan, masing-masing dipisahkan oleh lapisan membran. Kebayang? Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya udah. Lanjut ya. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti itu aja nanti. Jadi umpan kita, misalnya kalau kita mau mengurangi kandungan ion, berarti kita menaruh umpannya di kompartemen, melewatkannya di kompartemen diluat kan ya. Diluat itu adalah untuk nanti akan jadi cairan yang kehilangan ion ya, gitu betul. Ya. Sedangkan ya konsentrat nanti akan jadi tempat ion-ion itu berkumpul semuanya di konsentrat. Seperti itu.
Terus dijelasin gimana? Boleh. Kan inletnya tadi udah tahu ya. Udah Jadi tahu ya? konsentrat itu inletnya dari belakang bawah, outletnya dari sini ya. Lalu kalau eh, diluat inletnya dari depan, Dari depan bawah, keluar keluarnya dari belakang atas. belakang atas. Kalau elektroda dari samping, masuk dari samping ya, Bawah, keluar dari samping atas. juga ya, alirannya gitu. Karena elektroda tuh paling samping, elektroda tuh posisinya. Jadi samping-samping aja masuk keluar dia. Oke. Sisanya sih ya udah ada 3 pompa. Nah, lalu ada 3 pompa ini ya. Ini ada 3 pompa. Mana ya? Nah, ini 3 pompa di bawah. Nah, satu, Ini pompa dua. konsentrat, pompa diluat, pompa elektroda. Nah, jadi masing-masing kompartemen, masing-masing cairan tuh punya pompanya masing-masing ya, supaya tidak tercampur. Lalu power supply-nya nih. Ini ada Nah, power supply-nya yang disambungkan ke ujung-ujung elektroda di modul elektroda ionisasinya, gunanya untuk ya memberikan beda potensial yang menyebabkan adanya migrasi ion di dalamnya. kita pakai sumber arus DC Oh iya, ya, sumber sumber arus arus DC. Main listrik jadi kalau ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini skema alatnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas ya. Ini alatnya memang agak besar, kalau laptopnya saya taruh jauh, jadinya cuma kelihatan selang doang. Nggak apa-apa, saya pegangin sebentar kan kalau ngeran pakai air ini. Kalau udah ngeran saya simpan. Udah, kalau udah sekarang apa yang akan kita coba nih ya? Hari ini Kita akan coba ini saya punya garam. Nanti kita larutin, nanti kita cek konduktivitas awalnya. Nanti kita run, kita sirkulasi aja. Kita sirkulasi di dalam sini, nanti kita lihat akan terjadi seperti apa. ini garamnya NaCl biasa ya, enak garam dapur. Dulu ya. Ini air demin. Air demin ya. Nggak kelihatan ya angkanya. Gini. Nah ya. Konduktivitasnya air demin ini satu ya, satu konduktivitasnya, mudah-mudahan kelihatan. Ini air demin konduktivitas 1 mikrosiemens per cm. Lalu air demin ini akan dimasukkan garam. Jangan banyak-banyak nih ya. Cukup 2 sendok. Bisa nggak keukur. Diaduk sedikit. Nah, jadi sebenarnya umpannya hari ini kita bikin larutan garam ya. Nanti larutan garam ini ceritanya ingin kita kurangi konduktivitasnya, ingin kita kurangi kandungan garamnya gitu. Silakan. Tapi kalau misalkan aplikasinya nanti teman-teman boleh saja, misalkan mau pakai jus buah ya. Pakai jus buah sebagai umpan. Masukkan ke kompartemen di luar, pakai edi. Nanti saat keluar kandungan ion dari jus buahnya sudah berkurang ya. Jadi ini contoh saja pakai larutan garam. Kenapa pakai garam? Karena kebetulan adanya garam di sini gitu ya. Yang gampang aja. Yang penting kita bisa lihat bahwa si edi ini mampu mengurangi kandungan ion. Nah, kandungan ion itu gimana cara ngukurnya? Salah satu cara mengukur kandungan ion itu dengan menggunakan alat yang namanya conductivity meter ya. Di situ kita mengukur berapa konduktivitas dari larutan kita. Kalau garamnya banyak, berarti konduktivitasnya tinggi. Kalau nggak ada garamnya, seperti air demin, konduktivitasnya sangat rendah ya. Tadi air demin kita konduktivitasnya adalah 1 mikrosiemens per sentimeter ya. Nah, sekarang kalau kita udah punya garam, air garam, tentu saja konduktivitasnya akan meningkat ya. Sekarang kita lihat berapakah konduktivitas air garam yang telah dibuat. Nah, air garam ini konduktivitasnya 1394 ya. 1394 mikrosiemens per cm ya. Tadi air demin hanya 1, sekarang air garam ini konduktivitasnya 1394 mikrosiemens per cm. Jadi sudah pasti garamnya lumayan banyak lah di situ ya. Kalau boleh, kalau misalkan kita punya jus buah gitu ya Nia ya, itu bisa sampai milisiemens ya. Iya. Nah, kalau misalkan jus buah larutan asli itu bisa sampai sekian, bukan lagi mikrosiemens tapi milisiemens. Jadi ordernya sudah beda lah, sudah lebih tinggi, sekian milisiemens per sentimeter. Sekarang kita pakai garam sedikit aja ya, karena kan demo.
supaya nanti bersihkan alatnya pun nggak susah gitu. Sebentar ya, kita harus persiapkan air dulu di sini. Nah, jadi di sini kita lihat sudah ada 3 ini ya Nia ya, 3 larutan, 3 gelas ukur. Ya, itu konsentrat. Konsentrat isinya air demineral. Buat elektroda juga sama, ini air demin. Kita coba cek dulu ya. 1 ya. Konsentrat 1 milisimen. Oke. 1 per 2 lah ya. Iya. Ini Elektroda ya 3 milisimen, 3 mikrosimen, yaitu masih demin lah. Kecil sekali. Lalu kita dingin ya. Ya, kita masukkan selang-selang inletnya ya. Ya, ini selang inlet Ya. untuk konsentrat. Ini outletnya. Elektroda. Elektroda. Yes, sorry. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ya. Kan ini kan inlet dan outlet ya Nia ya. Kenapa ada 3 selangnya? Kan inlet dan outlet ada 2 harusnya. Kenapa ada 3 selangnya? Ada kan kayak inlet yang mana coba ini ya. Ini inlet. Outletnya ini. ini untuk elektroda ya. Ini outletnya. Ini apa nih Nia? Nah, ini gunanya untuk bypass. Oh, bypass. Ini bypass ya. Jadi kenapa kan Dan yang bilang ini ada selang inlet dan outlet. Kenapa ada 3 gitu ya? Yang satu ini ternyata adalah aliran bypass ya. Iya, gunanya biar laju alirnya nggak terlalu kencang yang masuk ke dalam membran. Nah, untuk mengatur Laju alir ya. laju alirnya. Jadi kalau bypass itu biasanya pakai ini ya Nia ya, pakai T, namanya T. Ini apa namanya? Fitting ya, fitting yang T begini bentuknya. Jadi ada aliran masuk keluar, ada 2 keluarnya. Jadi bisa diatur alirannya mau berapa laju alirnya. Jadi sebagiannya yang masuk ke dalam modul, sebagiannya dikembalikan lagi ke wadah fitnya. Gitu. Jadi Oke? langsung saja. Ya. Boleh Jadi kita. sebenarnya tadi udah saya atur nih laju alirnya. Ya jadi ngaturnya ininya aja ya, valve-nya kita atur sampai yang dipengennya sekencang apa gitu. Terus ngukurnya sama lah, kita pernah kan ya pakai pakai gelas ukur, terus kita timer gitu. Nah, boleh kalau gitu kita akan langsung coba ya dinyalakan alatnya ya. Oh, sebelum nyalakan ya, coba kenapa laju alirnya harus ditentukan ya Nia ya. Kalau misalkan laju alirnya kenceng nggak usah di bypass, apa yang akan terjadi? Bisa bocor, jadi antar membrannya itu terjadi kebocoran. Jadi kan buat apa ya, udah kepisah, susah-susah nyampur lagi di dalam ininya. Jadi khawatirnya air dari konsentrat Pindah nembus ke di luar iya. gitu ya, jadinya ya asin lagi gitu ya. Oke. Boleh kita coba sekarang ya. Yang dinyalakan pompa apa dulu nih ya? Biasanya sih saya bareng-bareng ya Bu. Oh, bareng-bareng semuanya. Oke, semua 3 pompa langsung dinyalakan ya. Oke. Langsung semuanya. Jadi ini semuanya langsung nyala ya. Kelihatan ya. Lihat ya. Oke, nah saya bisa bantu lagi, saya deketin lagi laptopnya. Nah ya kelihatan itu sudah nyala semuanya. Tuh, mungkin satu-satu aja nih ya diangkatnya. Ini atas nggak? Belum. Ini Besarin sedikit ya. Oke, tuh udah keluar tuh. Ada gelembung-gelembung tadi.
Tuh ada tuh netes keluar dia nih ya. Udah. Sip ya, semuanya sudah menetes keluar outletnya, berarti alirannya sudah tercipta ya, semuanya sudah mengalir ke dalam modul membran, sudah mengalir masuk dan juga mengalir keluar dengan lancar ya, itu semuanya. Lalu kita apa? Bisa nyalakan nih power supply-nya. Hmm. Jadi ini minus positif ya, yang minusnya nyambung ke katoda, yang positifnya nyambung ke anoda. Ya, oke. Di alirannya. Tinggal dijepit ya berarti ya. Terus ini kita bisa atur voltasenya. Nanti arusnya akan ngikutin. Kalau voltase makin besar itu apakah artinya gaya dorongnya makin besar untuk perpindahan? Ya, driving force-nya beda potensial ya untuk pemisahan dengan menggunakan elektrik begini ya. Nah. Kita coba cek baru sebentar sih. Tadi siapa yang ingat? Coba baru bentar nih, baru beberapa detik, bentar ya. Oke. Tadi siapa yang ingat berapa konduktivitas awal dari larutan umpan kita coba? Yang garam tadi berapa mikrosiemens? 1394. 1.300-an ya, itu larutan diluat kita tadi ya, umpan konsentrat dan elektroda tadi kan dua mikrosiemens ya, sangat kecil. Nah sekarang boleh kita cek nih, setelah dialirkan seperti ini dikasih listrik beberapa detik doang ya ini ya, kita akan lihat apa yang terjadi. Jangan-jangan belum ada yang terjadi. Udah berkurang. Oh, udah ada yang terjadi ya. Lumayan ya. Nah, sekarang berapa angkanya? 1278 mikrosiemens ya. 127375 naik lagi tuh. Oke. Nah, sekarang jadi udah kelihatan bahwa konduktivitas larutan umpannya sudah mulai berkurang ya. Kalau mau lebih itu demin ya, bukan? Ini demin. Kalau misalkan mau lebih yakin lagi, kita boleh ukur larutan ya konsentratnya ya, karena garam yang ada di diluat itu, garam yang ada di umpan harusnya berpindah ke larutan konsentrat, ke larutan yang akan jadi konsentrat gitu. Nah, sekarang kita lihat konsentrat kita tadi kan sekitar 2 mikrosiemens ya. Sekarang jadi berapa? Coba. 22. Sekarang sudah kelihatan nggak ya? Kayaknya kelihatan tuh 22 ya, sudah 22 mikrosiemens. Tadinya cuma 2 loh. Oke, nah sekarang sambil kita tunggu, boleh kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nah, sambil nunggu mungkin bincang-bincang dulu. Barangkali ada yang mau nanya, barangkali ada yang masih bingung tentang cara kerja alat ini, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kan NaCl itu bisa terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Kalau kita kasih dia tegangan, lalu dia bisa terionisasi gitu ya Nia ya. Na+ dan Cl-. Lalu yang Na-nya pindah, Cl-nya juga pindah ya. Nah, pindahnya kemana? Pindahnya ke kompartemen konsentrat gitu kan ya. Oke, barangkali ada pertanyaan, ada yang masih bingung? Jadi nanti dilutnya lama-lama. Maaf. Mahesa Itu dulu. maaf tadi. Mau nanya Bu, jadi akhirnya si diluat ini isinya bakal air aja gitu ya kalau misalnya ini ideal gitu. Tujuan akhirnya gitu. Ya, betul ya. Lama-lama ya ionnya lama-lama habis pindah ke konsentrat. Tapi ya sekali lagi tergantung tujuannya apa ya. Kalau tujuannya ingin menciptakan air ultra pure water gitu ya, air ultra murni, betul, habiskan garam di sini. Tapi kalau misalkan ingin untuk pengolahan jus misalkan, ya jangan sampai habis, nanti jusnya nggak ada rasa apa-apa lagi gitu kan. Jadi tergantung kita maunya sampai mana. Kalau misalkan seperti yang Nia dulu lakukan, deasidifikasi jus, ya jangan sampai asamnya hilang semua, nanti rasa jusnya jadi kayak apa gitu kan. Jadi ya kira-kira sampai enak. Kira-kira sampai enak ya.
Begitu. Oke Bu, makasih Bu. Ya, Jessica silakan. Ibu ingin bertanya, tadi sepertinya konfigurasinya itu aliran si konsentrat sama diluatnya berlawanan arah ya. Kalau iya, kenapa dan apakah itu ada ngaruhnya gitu, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau masalah arah aliran, counter current seperti itu sama seperti kalau kita bicara tentang counter current heat exchanger gitu ya, atau co-current heat exchanger. Dengan melakukan counter current, kita akan mendapatkan total driving force yang lebih besar gitu daripada kalau kita lakukan co-current. Kalau co-current, ya kalau misalkan co-current dulu dia masuk dari atas misalkan ya, di bagian atas ini konsentrat nol, ya apa? Ionnya nol. Di luar tinggi sekali ionnya. Gaya perpindahannya akan jadi besar sekali. Tapi seiring waktu selama makin dia ke bawah, perpindahannya akan jadi semakin kecil. Delta C-nya ya, beda konsentrasinya jadi semakin kecil sehingga ada ketidakmerataan driving force di situ. Ketidakmerataan beda konsentrasi di situ. Kalau kita lakukan counter current seperti ini gitu ya, di atas ini konsentrasi tinggi, di bawah sini di luar konsentrasi sangat rendah. Nah, sepanjang perjalanan, sepanjang modul itu kita akan mendapatkan delta C yang kurang lebih selalu sama, ya. Jadi ini kenapa dibuat counter current? Maksudnya kalau SPP saya selalu bilang ya, kita tuh seneng banget kalau proses engineer itu senang banget melakukan sesuatu itu secara counter current ya. Kenapa? Karena kita dapatkan gradien perpindahan yang kurang lebih nilainya selalu sama, ya. Kalau ditotalkan, nanti driving force totalnya gitu ya akan jadi lebih besar daripada kita melakukan secara co-current ya. Sama seperti HE lah, mirip dengan HE. Kenapa pilihnya counter current bukan co-current? Karena begitu. Begitu ya Jessica. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau kalau belum ada pertanyaan, boleh kita cek lagi sekali lagi nih ya. Ini udah beberapa menit, mungkin sudah perubahan yang lebih signifikan. Kita cek konsentrat dulu ya. Kita cek konsentrat dulu ya. Nih. Berapakah? Sekarang ya 30. Tadi 22, sekarang sudah 30, sudah naik lagi. Kita cek sekarang yang di luarnya umpan kita ya. Sekarang sudah 1264. Tadi 128 sekian ya. Sekarang 1264. Jadi sudah turun. Seiring waktu dia akan turun terus-menerus ya. Nah, kenapa sekarang penurunan kita terasa lambat, terasa nggak cepat gitu kalau umpannya cuma segini? Yang pertama karena memang voltase dan ampere yang kita gunakan di sini kecil, ya kecil sekali ini karena ini kan skala lab. Jadi memang voltase alat ini, voltase current-nya yang kita gunakan tuh memang kecil. Jadi perpindahan ionnya pun tidak bisa kayak cepet gitu ya. Jadi sedikit-sedikit karena memang ditariknya dikit-dikit oleh alat kita yang masukkan voltase kecil. Ya, tapi kita bisa melihat penurunannya terus-menerus, secara terus-menerus. Nah, jadi selain garam, alat ini juga bisa memisahkan asam ya, asam-asam. Baik asam yang kuat maupun asam yang lemah. Pokoknya asal bisa terdisosiasi, bisa dipisahkan ya. Kalau asam lemah, misalkan asam sitrat seperti di jus buah ya Nia ya, dia bisa terdisosiasi jadi H+ dan sisanya minus gitu ya, sitrat panjang minus gitu. Nah, itu kan terdisosiasi, jadi bisa terpisahkan oleh EDI ini. Begitu. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi? Ibu mau bertanya tapi sepertinya agak fundamental, Bu. Oh iya, silakan. Kalau sebenarnya untuk mengukur kemarin kan waktu tugas membran distilasi juga ada yang pemakatan larutan garam ya, Bu. Nah, itu tuh kemarin mencari konsentrasi dari konduktivitas itu saya coba cari-cari di internet juga dari literatur, ada beberapa cara gitu loh, Bu. Sebenarnya apakah ada yang mungkin lebih jelasnya mungkin dari Bu Helen menjelaskan gitu untuk mengkonversi dari konduktivitas yang mikrosiemens per sentimeter ke konsentrasi garam gitu bagaimana, Bu? Yang MD ya. Oke. Iya.
Kalau yang MD kemarin itu datanya adalah saya minta mengisi berapakah konsentrasi umpan, gitu ya. Betul kan? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi konduktivitas yang diketahui konduktivitas apa? Di Excel-nya permeat, Bu. Permeat ya, bukan fit kan? Iya. Terus apakah bisa dihubungkan antara konduktivitas permeat dengan konsentrasi fit? Kalau kemarin saya coba cari misalnya dicari jadi ada berapa garam yang berpindah ke permeat, jadi nanti bisa diketahui garam yang di feed tinggal berapa. Iya, itu bisa, tapi itu susah ya. Sebenarnya cara yang paling gampang adalah seperti ini. Membran distilasi itu kan umpannya air plus garam. Ya, betul ya, air plus garam. Lalu setelah itu, ketika dia dilakukan MD, apa yang pindah? Air saja, Bu. Uap air, air lah kita bilang ya air dalam bentuk uap gitu ya. Apakah kita tahu jumlah air yang pindah? Tahu, Bu. Tahu ya? Kita tahu jumlah air yang pindah ya? Berarti kita tahu nggak berapakah jumlah air yang tinggal di feed? Tahu, Bu. Oh ya, jumlah air yang tinggal di feed ya. Lalu kita tahu nggak konsentrasi garam awal? Konsentrasi Tahu, Bu. garam umpan ya. Lalu di permeat itu kan harusnya tidak ada garam ya, harusnya konduktivitasnya ya antara 0, 1, 2, 3 masih oke lah, 1, 2, 3 mikrosiemen. Kalau misalkan konduktivitas sampai sekitar 200, ya sampai sekitar 200 atau bahkan 800 mikrosiemen. Artinya apakah ada garam yang pindah ke sana, ke dalam permeat? Ada, Bu. Betul, ada ya. Nah, berapakah konsentrasi garam yang pindah ke permeat? Itu bisa didapatkan kurvanya sebenarnya, Nicholas. Nicholas sudah cari kurvanya kan? Sudah coba dimasukkan sih, Bu. Ada kan kurvanya ya? Ada. Banyak kan online ya, garam NaCl biasanya kan? Iya, Bu. Nah, bisa dilihat dari situ. Kalau kita tahu, jadi bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip neraca massa sederhana ya, betul tidak? Iya, bisa. Ya, air yang pindah berapa banyak? Berarti kan air di feed akan berkurang sebanyak air yang pindah itu. Lalu garam di feed juga akan berkurang sebanyak garam yang ikut pindah. Kalau ada yang pindah, kalau nggak ada yang pindah, berarti kan garamnya tetap di situ ya. Nah, lalu bisa dihitung nggak konsentrasi larutannya berapa? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Biasa kalau dari data yang kemarin saya kasih, betul ada beberapa run yang mengalami wetting ya. Mengalami wetting artinya dia garamnya ada beberapa banyak yang pindah ke dalam permeat. Tapi sudah saya perhitungkan konsentrasi feednya pasti selalu naik. Ya walaupun kadang ada beberapa yang naiknya nggak terlalu ekstrim. Tapi feednya rata-rata selalu naik konsentrasinya. Kemarin menghitung seperti itu nggak, Nicholas? Iya, Bu. Jadi memang naik sih, Bu, tapi kayak jadinya kemarin saya coba cari juga salt rejection juga kan, Bu, ada literaturnya juga. Terus memang kalau garam saat semakin tinggi konsentrasi garam yang berpindah ke permeat berarti tandanya kayak salt rejection-nya semakin berkurang begitu ya, Bu? Iya, nah itulah dinamakan dengan wetting di membran distilasi ya, artinya porinya terbasahi. Kalau pori terbasahi, yang lewat itu bukan hanya uap air, tapi juga sudah ada larutan garamnya, larutan umpannya yang pindah ke sana. Makanya di permeat itu jadinya cukup asin juga gitu kan. Kalau misalkan porinya tidak basah, yang lewat itu kan hanya bisa uap air ya. Nah sekarang karena porinya basah, larutan umpan jadi bisa masuk juga ke dalam pori, terus pindah ke permeat. Makanya permeatnya konduktivitasnya naik karena ada garam. Nah, kalau misalkan produktivitas permeat naik, mungkin ada contoh ya yang produktivitas permeat itu naik secara lumayan besar. Nah, kalau produktivitas permeatnya naik lumayan besar, teman-teman bisa lihat bahwa peningkatan konsentrasi feednya jadi kecil, ya. Peningkatan konsentrasi feednya jadi tidak lagi cepat gitu, naiknya jadi konsentrasi feednya memang meningkat, tapi begitu ada wetting, peningkatan konsentrasinya jadi lebih pelan-pelan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa wetting itu kita nggak mau. Kenapa?
Karena kalau ada wetting, membran kita yang tadi tujuannya ingin mengkonsentrasikan larutan garam, sekarang peningkatan penambahan konsentrasinya jadi pelan-pelan. Artinya kan ya lama-lama nungguin konsentrasi naiknya cuma dikit gitu kan, rugi. Makanya itu kenapa kita nggak mau wetting. Jadi kemarin dari konsentrasi fit saya harap teman-teman bisa menemukan kejadian itu gitu ya. Ada yang menemukan nggak kayak ketika garam banyak yang pindah ke permeat, ketika ada wetting, maka kelihatan bahwa peningkatan konsentrasi fitnya menjadi lebih lambat. Ada yang menemukan nggak? Enggak ya, tapi bisa menghitung konsentrasi fitnya barangkali ya. Kalau misalkan digrafikan harusnya kelihatan bahwa peningkatannya jadi agak lambat sedikit lah, nggak secepat yang awal. Ya. Nah, sekarang kalau menghitung konsentrasi untuk yang ini ya, untuk yang umpan. Kalau dihubungkan dengan yang eddy ini, memang kita mengukur konduktivitas ya. Nah, lalu berapakah konsentrasi sebenarnya pada konduktivitas itu? Betul seperti yang Nicholas coba kemarin, kita bisa menggunakan berbagai kurva yang ada di internet ya. Banyak sekali kurvanya yang sudah dibuat oleh orang-orang. Jadi ya tinggal di Google aja lah ya, tinggal di Google aja kayak conversion, conductivity to salt concentration itu langsung keluar banyak kurva. Tinggal pilih aja mau yang mana. Ya. Oke. Ya Nia, barangkali ada yang mau di ini lagi? Saya Bu pengen nanya. Silakan tuh. Tadi, aduh maaf, tadi itu saya telat masuk Bu, Iya. dan saya tak, kalau misalkan nanya hal yang udah dijelasin, mohon maaf Bu. Jadi, yang jawab nih. Jadi kalau misalkan di EDI ini kan apa namanya, the driving force-nya ini beda potensial Ibu. Kalau misalkan di arus itu ngaruhnya itu ke cepat pindahnya aja, tapi dari segi termodinamika, misalnya nanti akhirnya pindahnya sama, atau arus itu nggak berpengaruh sama sekali, Bu? Nah, current density, silakan ya. Bentar ya, mikir dulu. Karena ini bukan reaksi ya Bu ya? Bukan reaksi. Jadi nggak ada kayak konversi gitu, maksudnya kan mungkin maksudnya tuh Bu ada konversi maksimal gitu kalau reaksi kan ya, misalnya Iya. cuma 70%. Iya Kak, jadi di akhirnya sama, mungkin dengan beda potensial yang sama, tapi mungkin arus yang lebih tinggi bakal lebih cepat gitu. Atau sama aja gitu nanti akhirnya. Karena sebenarnya di dalam eddy ini kan nggak ada reaksi ya, dia jadi cuman ionnya di split lalu ionnya berpindah. Jadi sebenarnya kalau secara teori sih harusnya bisa sampai habis gitu ya, kalau misalnya kita mau kurangin ionnya gitu sampai maksimal mungkin gitu ya. Jadi nggak ada kesetimbangan termodinamika di sini ya. Betul. Jadi ini kan tadi beda potensial itu voltase itu sebagai driving force ya Nia ya. Nah, current density itu apa sih gunanya? Nah iya, jadi masih ingat nggak teman-teman urut hubungan antara voltase sama arus? Vir ya, betul. Nah kalau misalnya jadi kalau misalnya arusnya besar, tegangannya besar, voltasenya besar, arusnya besar, artinya R-nya kecil ya? Kecil Kak. Iya. Kecil ya. Nah kalau untuk alat eddy ini relatif karena kita bekerjanya arus listriknya itu dilewatkan pada larutan ya, cairan gitu ya, kan bisa dibayangin dibandingkan kita ngalirin listrik melewati kawat gitu misalnya, pasti akan jauh lebih besar gitu ya ininya, resistansinya. Jadi bisa dilihat ini kalau misalnya nggak kebaca ya, ini voltasenya itu 18,35 volt, sedangkan arusnya itu cuma 0,03 ampere. Jadi resistansinya besar ya. Itu. Jadi sebenarnya pengaruh voltase dan arusnya kayak gitu aja sih.
Jadi kita itu pada itu set voltasenya tetap ya Nia ya. Ya, Voltase di set tetap atau current atau arus yang di set tetap. arus yang di set tetap sebenarnya. Arusnya di set tetap. Jadi kalau misalkan pada arus yang tetap lalu tahanannya meningkat, maka nanti voltasenya juga akan kelihatan meningkat. Iya, Jadi betul. sebenarnya driving force itu voltase atau arus ya? Sebenarnya driving force-nya itu tegangan. Tegangan. Jadi arus itu kalau misalnya di analogi mungkin kayak kecepatan berpindahnya ya. Kecepatan berpindahnya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan pada current density, pada arus yang sama gitu ya, lalu kita lihat voltasenya kok agak-agak naik sedikit gitu ya, walaupun nggak pernah banyak banget naiknya ya, naik sedikit, itu artinya resistansinya makin besar ya. Resisten makin besar itu secara fisik apa artinya ya? Maksudnya apakah dia artinya, kalau resisten besar itu apakah artinya di luar itu sudah semakin sedikit konsentrasinya? Nah, kalau misalnya sebenarnya nih Bu, kalau untuk operasi ini kan mengurangi kadar ion ya. Dengan kondisi awal kan jadi hanya diluat saja yang kayak ion, sedangkan konsentrat sama elektrodanya kita pakai air Demian. Nah, kalau misalnya untuk kasus seperti ini, seperti kasus saya penelitian sebelum juga kayak seperti itu kan, mirip-mirip. Nah, biasanya itu justru seiring berjalannya waktu hambatannya akan berkurang karena ionnya bermigrasi kan ya, jadi terdistribusi ke konsentrat juga, ke elektroda juga, ada yang ke elektroda juga. Jadi kalau misalnya dibayangin tuh di dalam sini jadi makin lama tuh ionnya makin ada di setiap kompartemen. Nah, jadinya apa namanya, tadinya misalnya si arus listrik itu terhambat karena di konsentrat dan elektrodanya ini belum ada ion gitu ya. Jadi di awal operasi itu resistansinya besar, lama-lama karena di situ mulai terisi ion, lama-lama akan jadi menurun tuh resistansinya atau konduktivitasnya meningkat. Gitu. Oh, oke. Jadi di awal itu ini air Demin nggak ada ion, di luar ada ion, elektroda nggak ada ion ya. Kalau dilihat yang cuman air Demin itu dia punya resistance tinggi ya, karena dia nggak punya ion buat mengalirkan listrik gitu ya. Jadi di awal itu resistance tinggi sehingga voltasenya juga tinggi pada current yang sama gitu ya. Nah, begitu jalan, sekarang konsentrat mulai ada ion, elektroda mulai ada ion, ada jembatan ion gitu ya. Jadi listrik bisa mengalir lebih gampang sehingga resistansinya terlihat resistansinya akan terukur turun ya. Resistance turun pada ampere yang sama, maka voltasenya juga akan kelihatan turun. Seperti itu ya. Oh ya, jadi sebenarnya begitu ionnya mulai banyak yang pindah ke konsentrat dan elektroda, artinya di luar makin sedikit ionnya, voltas yang terukur akan jadi semakin sedikit gitu kan ya. Ya, driving force-nya akan jadi makin kecil artinya kan ya, betul, karena sekarang di sini sudah mulai tinggi ion, di sini mulai ada terendah ion gitu kan. Sedangkan tadi di sini tuh ekstrim tinggi, di sini kosong ya. Oke, begitu tuh Bu, barangkali apakah bisa menjawab? Wah, menjawab sekali Bu ini. Ya, oke, terima kasih. Saya jadi penasaran dan ingin bertanya. Ini tuh apa ya? Nggak tahu ya. Emang kayaknya pikiran saya aneh. Akan lebih baik mana kalau misalkan ketika driving force turun kita ganti diluatnya jadi baru lagi jadi jernih, atau kita naikin tegangannya? Oh, supaya ionnya banyak lagi yang pindah gitu ya maksudnya ya. Iya Bu. Sebenarnya itu tergantung tujuannya ya. Kalau misalkan tujuannya ingin supaya kita dapat air ultra murni gitu ya. Ingin dapat air ultra murni, ya jangan diganti. Ini kan belum murni, sekarang masih ada ionnya gitu ya. Ya barangkali tunggu aja lah. Dia memang turun voltasenya. Tapi turun pun nggak banyak banget sebenarnya. Tapi makin lama bakal makin turun ya. Tapi nanti kita lihat. Kalau dia memang ya bisa aja ditingkatkan voltasenya nih ya. Bisa saja ditingkatkan voltasenya ya. Kalau misalkan memang kita ingin dapat air ultra murni, kalau nggak sabar nunggu ya udah tingkatin voltasenya, bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tujuannya seperti Nia itu ingin dapat jus nanas dengan keasaman yang pas, ya kalau misalkan jus nanas sudah dapat keasaman yang pas, ya ganti umpannya, jangan diterusin gitu ya. Jadi tergantung tuh Bu. Baik Bu, sama Kania, makasih atas jawabannya, sangat mencerahkan.
Ya, barangkali ada yang mau nanya lagi. Sebenarnya untuk power supply-nya ini, sekarang sih kondisinya itu kita tahan voltasenya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca nggak ya dari situ sebenarnya? Dari tadi tuh sebenarnya dia naiknya, arusnya malah naik. Jadi kalau misalnya kita tahannya voltasenya, kan ini udah makin jalan nih ya, resistansinya kan turun ya. Arusnya meningkat karena voltasenya kita tahan di 18. Di arusnya tadi di awal kalau teman-teman yang ingat tuh sekitar 0,02, sekarang udah 0,036. Jadi sebenarnya either way gitu ya. Mana yang mau ditahan, mau nahan voltase atau mau nahan current density, yang manapun boleh. Dua-duanya akan menunjukkan fenomena yang sama gitu ya. Begitu udah mulai jalan, resistensinya bakal turun pokoknya. Resistensinya bakal turun pokoknya gitu kan. Karena ionnya akan jadi semakin tersebar di mana-mana di seluruh kompartemen yang ada dalam modul membran. Resistensi listriknya akan turun. Maka kalau misalkan voltasenya yang di set konstan, current density-nya akan jadi naik. Kalau misalkan pada saat resistensi turun, current density-nya yang di set konstan, voltasenya akan jadi naik gitu kan. Voltasenya turun, ya betul turun. Sorry, salah. Ya begitu kurang lebih ya cara mengoperasikan EDI. Sekarang mungkin kita bisa cek yang terakhir kali nih ya, setelah sekian menit ya, apa yang terjadi. Wow. Nah ya di sini lihat ya, sudah tinggal 1150 ya. 1150-an, 1120-an ya. Dari tadinya awalnya 1800-an. Awalnya 1300-an ya, sekarang jadi 1120-an. Itu untuk di luatnya. Berarti betul ya, semakin terencerkan ion di situ. Nah, untuk yang konsentratnya kita lihat sekarang. Wow, 74 sekarang ya, ketutupan selang. Nah, sekarang sudah 70-an. Ya, 70-an ya. Tadi terakhir ukur masih 30-an, sekarang sudah 70-an. Jadi memang ionnya berpindah. Oke ya. Jadi begitu cara kerja EDI. Barangkali ada pertanyaan lagi atau apakah kita perlu melakukan backwash nih ya? Gak usah. Sama aja kan backwash sebenarnya. Backwash tuh sama aja cuman dibalik alirannya inlet jadi outlet jadi inlet gitu ya. Pakai listrik nggak kalau nge-backwash? Atau ditukar elektrodanya? Oh iya. Ya. Kemarin sih ya biar lebih ini sih biasanya dibalik Ya. harusnya juga Harusnya. Jadi mungkin saya ambil kertas sebentar ya untuk memberikan gambaran gitu ya yang lebih jelas, karena kalau enggak iya ya secara visual. Sebentar ya, saya gambar dulu sama Nia.
Oke ya. Nah, jadi kalau kita, aduh, malah materinya gelap. Maaf, kertas bekas. Sebentar. Ini. Pakai background ya. Kelihatan nggak ya? Ini saya menggambar yang di atas ya. Ini ya. Jadi kompartemen itu ada konsentrat yang C, diluat di samping-sampingnya, dan elektroda. Mungkin baiknya madep ke sini biar ada cahaya. Nah, gini ya. Biar ada cahayanya lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi kompartemen itu ada konsentrat di sini, diluat, dan elektroda. Di luar itu tempat kita mengalirkan feed ya. Di kasus ini kita mengalirkan NaCl. NaCl. Lalu kita kasihkan listrik ya. Di sebelah sini kita kasih positif, di sebelah sini kita kasih negatif. Ya. Nah, NaCl itu kalau terdisosiasi jadi Na+ dan Cl-. Na+ itu akan tertarik ke kutub yang negatif. Kan plus ketarik sama negatif ya. Maka Na itu akan pindah ke sebelah sini. Na yang ada di luar sebelah sini akan pindah ke sebelah sini. Ya. Cl karena dia negatif, dia akan tertarik ke arah yang positif. Jadi Cl di sini akan pindah ke sini. Cl di sini akan pindah ke sini. Ya. Lama-lama bisa terjadi penumpukan, ya. Misalkan Na yang tadi ketarik ke arah negatif sini, dia bisa menumpuk di permukaan membran sini. Ini polarisasi konsentrasi ya. Demikian juga dengan Cl. Cl bisa menumpuk di permukaan membran sini. Karena dia kan Cl- itu ketarik ke arah positif ya, menumpuk. Nah, kita bisa melakukan backwash. Kalau backwash, kita tukar arah ininya, positif negatifnya. Kalau tadi positif ada di sebelah, ini apa sih? Kiri kanan. Ya, sebelah sini ya. Takutnya kiri kanan kita beda ya. Positif ada di sebelah sini. Sekarang positif pindah ke sebelah sini. Positif pindah ke sebelah sini. Artinya kalau tadi Na lagi berkumpul di permukaan sebelah sini, Na positif atau ditukar arah alirannya, positif di sini. Na itu nggak mau lagi arah ke sana geraknya. Na itu akan menjauh dari positif, set ke sini. Cl yang ada di permukaan sini, dia juga nggak mau bergerak ke arah sini lagi, ke arah negatif. Nah, jadi dia akan set bergerak ke arah sebaliknya. Ya, jadi saat dibalik alirannya seperti itu, kita juga jangan lupa alirkan larutan pembilas. Jadi saat Na dan Cl-nya itu menuju tengah-tengah, kita sambil alirkan larutan, ya mereka akan terbilas keluar dan nggak lagi berkumpul menempel di permukaan. Ya, kurang lebih begitu tuh skema backwash-nya ya. Saya gambarkan sederhana aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Ada pertanyaan barangkali? Ibu, kalau melihat tema yang tadi, jadi penasaran sih Bu, kalau di backwash itu kan tadi jadi diubah arah alirannya ya Bu? Arah Jadi plus minusnya ya? arah plus minusnya ya. Nah, Ya. itu seandainya diteruskan, maksudnya tidak diberikan cairan pembilasnya itu, maksudnya apakah yang dari Na yang tadi awalnya di E, yang di E-nya kan Bu, terus dia akan berpindahnya ke tengah-tengah. Nah, itu dia bakal bisa nerus pindah ke C nggak Bu? Ini ya. Jadi kalau misalkan tadi kayak gini, lalu begitu dibalikin seperti ini, Na-nya kan ya, Na-nya jadi pindah ke arah sebelah sini, apakah dia bisa jadi C? Ya bisa jadi, ya bisa jadi. Nah, makanya saat di backwash itu, aliran mana yang dijalankan ya? Saat di backwash, semuanya tuh harus dijalankan alirannya, ya. Tapi kenapa harus dibalik kutub-kutubnya, supaya apapun yang menempel di permukaan sini, ya apapun yang menempel dan berkumpul di permukaan, dia akan terdorong oleh gaya listrik. Jadi kayak electrical shock gitu, dia akan set lepas, lalu kita segera bawa dia dengan aliran ya, dengan harapan mudah-mudahan dia nggak sempat berpindah ke kompartemen yang sebelah-sebelahnya gitu ya. Memang backwash pun kita nggak terlalu lama ya, kalau terlalu lama jadinya eddy kebalik lagi gitu kan ya. Jadi backwash pun memang tidak terlalu lama, Nicholas gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, yang lain barangkali ada pertanyaan? Mau nanya Bu, Ya silakan Mahesa. berarti itu untuk larutan konsentrat itu emang paling baik tuh air demin karena dia konsentrasi rendah kayak tadi ya, yang karena yang counter current. Ini
Ini memastikan aja sih Bu, takut salah Ya, ngetik. ya. Dan kalau untuk yang larutan elektroda itu justru yang paling baik itu yang hambatannya tinggi, biar di awal voltasenya tinggi gitu ya. Makanya air dingin juga. Sebenarnya untuk larutan konsentrat, apa yang paling baik? Larutan elektroda apa yang paling baik? Sebenarnya elektroda itu biasanya bukan air demin. Biasanya adalah larutan garam lagi. Biasanya elektroda itu larutan garam. Supaya resistensinya dari awal sudah kecil. Ya, sebenarnya. Cuman kenapa kita pakai air demin di sini? Biar gampang. biar gampang. Tapi memang kalau misalkan kita pakainya air demin, resistensinya jadi besar, ya. Akibatnya pada current density yang tetap, voltase kita udah tinggi banget gitu, udah tinggi. Padahal ya yang pindah baru segitu-segitu aja sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya elektroda itu biasanya pakai larutan garam sebenarnya. Cuman pakai air demin pun still it works gitu ya, no problem. Konsentrat bagaimana nih ya? Baiknya apakah pakai air demin atau bisa pakai yang lain? Silakan. Iya, jadi kalau misalnya gitu ya, kayak penelitian yang kemarin kan aku misahin ngurangin asam di kompartemen diluat ya. Jadi jusnya ada di kompartemen diluat, terus konsentratnya ini air demian. Sebenarnya ada juga penelitian yang konsentratnya ini juga pakai jus nanas. Jadi kan, tapi nanti di akhirnya kan lucu ya. Jadi kita punya jus nanas asamnya kurang, ada jus nanas ekstra asam gitu ya. Jadi kan lucu gitu. Nah, kemarin jadinya aku pakainya jus nanasnya di diluat aja, konsentratnya ini air demian. Nah, sebenarnya bahkan kalau misalnya mau dilanjutin lagi, bisa kita ngide lagi konsentratnya. Ini kan harusnya banyak asam sitrat ya di akhirnya. Bisa nanti mungkin bisa dipekatkan atau gimana, nanti kita bisa produksi asam sitrat misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya gimana apa ya, keperluannya juga. Nah, terus kalau misalnya elektroda nih, kata Bu Helen kan tadi ya, bisa pakai larutan garam biar di awal tuh resistansinya nggak terlalu tinggi, kita jadi bisa dapat optimal lah gitu ya, dengan dengan tegangan yang segitu kita punya arus yang cukup besar gitu di awal juga. Nah, cuman kalau misalnya cuman garam gitu ya, kita bukan untuk pangan misalnya, ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan masih ini kalau untuk pangan sebenarnya ada lebih concern ke sana juga, apakah garamnya food grade, takutnya juga ikut ke produknya nanti atau kayak gitu-gitu sih. Takutnya ada kebocoran ya, Iya, ada leakage gitu. Makanya kemarin kita pakainya air. Ya, waktu jus nanas yang Nia itu. Selain gampang juga. Iya betul. Dan takutnya emang ada reaksi juga sih. Soalnya kemarin sempet tuh ngeran jus nanas di larutan elektrodanya kita pakai Na2CO3. Terus pokoknya setelah run itu berubah warna jadi coklat, hijau, ya kayak gitu. Jadi agak takutnya ada reaksi atau apa gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya yang paling bagus itu relatif ya, tergantung untuk keperluannya apa gitu ya. Belum tentu air selalu paling bagus. Belum tentu juga kalau pakai elektrodanya garam itu selalu paling bagus juga, belum tentu. Ya, tergantung keperluannya apa. Oke Bu, dan Kania, makasih. Iya. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau nggak ada, ini yang cukup unik ya dari Edi ya. Kalau kemarin kita UF lalu MD, kita mengukur flux perpindahan massa, ya flux perpindahan dari air gitu ya. Jadi kita mengukur berapa banyak air yang pindah. Nah sekarang coba kalau teman-teman lihat di Edi ini ya, di Edi, airnya pindah nggak? Airnya pindah nggak dari diluat ke konsentrat gitu? Pindah nggak airnya? Atau apa yang pindah? Ionnya yang pindah. Ionnya. Jadi apakah kita bisa mengukur, misalnya kita nggak akan lagi mengukur berapakah flux air yang berpindah, itu nggak akan, karena di sini tuh airnya nggak berpindah malah, ya, yang berpindah tuh ion. Jadi nanti ada tuh adalah flux ion, flux perpindahan ion, ya. Nah, kita tampilkan sedikit aja ininya Nia ya, persamaannya ya, karena mereka nanti kan akan ini ya mengolah data. Sebentar ya, saya akan buka dulu file.
Nah, ya jadi ini ada tentang eddy. Ini kali ini ya laju deasidifikasi kali ya kita tampilkan ya. Yang mereka ntar hitung ya. Oke. Sudah kelihatan yang saya share? Sudah, Bu. Nah ya, oke. Jadi di sini kita tidak akan lagi mengukur flux air yang berpindah ya. Kalau kita lihat di sini ini fluxnya mol per meter kuadrat hour. Ini juga flux ya, sama-sama flux. Tapi fluxnya adalah flux asam yang berpindah. Ini contohnya adalah dari ini ya papernya Nia ya, papernya Nia yang tentang penelitian yang jus nanas ya. Jadi ini kalau di Nia, ini kan kita kan NaCl yang pindah Na sama Cl. Kalau Nia itu asam sitrat yang pindah itu H+ sama sitrat minus itu ya. Jadi yang diukur itu karena yang pindah itu H+ dan sitrat minus, maka laju deasidifikasi yang bisa kita ukur. Satuannya sama dengan flux ya. Sama dengan flux, cuman karena yang pindah itu ion, maka laju deasidifikasi namanya. Ya, bukan lagi flux massa air yang pindah gitu bukan ya. Nah, jadi laju deasidifikasi ini bisa dihitung dengan persamaan di bawah ini ya. YA sama dengan delta CA dikalikan V dibagi N kalikan A kali delta T. Apa itu? Ya, delta CA itu adalah konsentrasi asam, perubahan konsentrasi asam di larutan umpan kita ya. Asamnya kan berkurang karena terdisosiasi lalu tertarik ke masing-masing ujung gitu ya. Nah, maka delta CA-nya ini adalah selisih antara konsentrasi asam awal dengan konsentrasi asam akhir saat kita mengamati ya. Lalu V adalah volume dari larutan kerja kita. A adalah luas area dari membrannya. Delta T adalah waktu pengamatannya ya, waktu pengamatannya. N belum ya. N adalah jumlah dari unitary cells. Kita punya berapa unitary cells? 1 ya. Jadi unitary cells itu adalah pasangan antara diluat dan konsentrat. Ya, kita kan cuma punya 1 pasang. Konsentratnya ada 1, diluatnya memang ada 2, tapi dihitungnya cuma sepasang. Jadi cuma punya 1 konsentrat, 1 diluat. 1 diluat lagi nggak punya teman, jadi cuma 1 unitary cells-nya ya. Nah, jadi laju perpindahan ionnya ya adalah bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi kita nggak lagi mengukur flux air ya. Kita 2 pertemuan kemarin mengukurnya flux air aja yang diukur. Sekarang lain, sekarang yang diukur adalah perpindahan ion. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya. Nah, lalu ada lagi yang biasa dihitung dalam eddy, yaitu current efficiency atau efisiensi arus. Jadi efisiensi arus ini menunjukkan perbandingan antara jumlah ion yang berpindah, ya, jumlah ion yang berpindah dibandingkan dengan arus yang diberikan. Ya, jadi kalau misalkan arus yang diberikannya besar, tapi ion yang berpindahnya sedikit pada voltase yang sama, ya berarti current efisiensinya rendah gitu ya, listriknya banyak-banyak, tapi yang pindahnya dikit-dikit gitu. Nah, itu berarti kurang bagus. Nah, cara menghitungnya bisa dilihat di bawah ya. CE sama dengan F dikalikan delta N dibagi I dikalikan delta T dikali 100%. Dengan udah ada keterangan masing-masing ya. F itu adalah konstanta Faraday, sekian kolom per mol. Delta N itu adalah beda mol dari asam organik yang dipisahkan, dibagi dengan I-nya adalah I mana? I itu arus ya, arus, dan T itu operation time. Ya, jadi di sini kita ngitungnya saat arusnya kita hold, arusnya kita jaga konstan, tapi voltasenya boleh berubah-ubah ya. Pada aplikasi yang lain boleh aja voltasenya yang di konstankan gitu nih ya, tapi I-nya berubah-ubah gitu ya, bisa aja seperti itu. Oke. Bisa dipahami juga ya. Jadi nanti teman-teman akan diberikan satu set data.
Lalu setelah itu, bukan satu, beberapa set data. Setelah itu silakan dihitung berapa deacidification rate-nya dan berapa current efficiency-nya. Lalu dibanding-bandingkan aja lah seperti biasa ya. Oke, jadi yang dihitung JA dan CE saja, yang lain-lain nggak usah dipusingin, itu aja, 2 JA dan CE ya. Oke. Kita kembali. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Udah oke semuanya? Ya, kalau sudah oke, data udah ada kan ya, kita bisa tinggal hapus-hapus dikit ya. Ya, nanti itu datanya udah dihitung sama Nia sebenarnya, tapi harus dihapusin dulu buat teman-teman, ntar dikirim sebentar ya, menghapus paling 10 menit. Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, barangkali praktikum virtual hari ini diakhiri. Dalam 10 menit saya akan kirimkan filenya ke Mahesa untuk diolah ya. Jadi bisa diolah menggunakan jam kuliah yang masih tersisa lah sampai 3:30 ya. Oke, kalau begitu kami undur diri ya. Selamat Bu, sore ya. tadi maksudnya diolah sampai jam 3:30 itu? Enggak, diolahnya ke depan, tapi maksud saya ya jam kuliah masih ada 1 jam lagi lah ya, bisa sambil dipakai buat ngolah-ngolah data. Ya soalnya kan, sorry yang UF saya masih belum upload, Mahesa saya lupa banget, ingatkan lagi ya. Oke, Bu. Ini juga kalau saya mau upload kan saya harus nunggu dia dulu masuk ke dalam Google Drive saya, terus harus di-download, di-upload. Ya mungkin paling cepat juga 3 jam beres ya. Oke, ya nanti saya upload secepatnya ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, bye semuanya. Kami undur diri. Bye. Makasih Kak, makasih Bu. Makasih Kak. Bye.